Bisa diperjualbelikannya surat keterangan sehat bebas COVID-19 dengan logo sebuah rumah sakit resmi menimbulkan tanda tanya. Siapakah yang bermain di balik ini? Dan seberapa ketat sebenarnya aturan mengeluarkan surat keterangan bebas COVID oleh seorang dokter? Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan anggota IDI, HM Nazar. Selamat malam Pak Nazar. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya kita juga akan menanyakan perkembangan pemeriksaan dua komplotan pemalsu surat sehat bebas COVID dengan Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa. Selamat malam Pak Ketut. Pak Ketut bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Pak Ketut, boleh saya diberitahu sebenarnya bagaimana sih awal mula pengungkapan kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait adanya tindak pidana membuat surat keterangan palsu di wilayah Gilimanuk. Di mana informasi awal ini bermula dari viralnya surat keterangan palsu di media sosial. Atas viralnya berita tersebut, kami dari Kepolisian Polres Jembrana dan Polsek Kawasan Gilimanuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, kita berhasil menangkap 7 orang tersangka, di mana 7 orang tersangka dibagi menjadi 2 kelompok. Oke. Berarti silakan Pak Ketut dilanjutkan. Untuk kelompok pertama itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu berinisial SM, berusia 35 tahun. Kemudian tersangka kedua berinisial BS, berusia 20 tahun. Dan tersangka ketiga berinisial Pak Ketut, SW. antara 2 kelompok ini apakah ada hubungan atau memang bekerja sendiri-sendiri? Bekerja sendiri-sendiri. Oke. Boleh diceritakan kepada kami setelah Anda kemudian menyelidiki itu, berarti ini viral di media sosial tanpa perlu ada yang melapor, pihak kepolisian langsung mencoba untuk mengungkap ini ya Pak ya? Betul Mbak. Aha. Lalu tertangkapnya di mana, mereka beroperasinya di mana Pak? Baik, jadi dari hasil penyelidikan kita menghubungi korban, kebetulan korban berada di wilayah itu, Jember dan Lumajang. Dari hasil investigasi korban, kami menangkap 4 pelaku di wilayah Kelurahan Gilimanuk. Dan kemudian 3 tersangka lagi kita tangkap di putaran Pelabuhan Gilimanuk. Oke, berarti memang semuanya beroperasi di sekitar Gilimanuk ya? Betul, Mbak. Untuk orang-orang yang mencoba untuk menyeberang begitu ya? Betul sekali, Mbak. Boleh diceritakan kepada kami Bapak, sebenarnya motif mereka menjual surat keterangan sehat ini apa, bagaimana? Jadi untuk motif mereka menjual keterangan sehat ini yaitu untuk memperoleh keuntungan dari menjual surat tersebut. Di mana ya. Pak Ketut sebentar, kami ada gangguan komunikasi dengan Pak Ketut. Kami akan coba untuk memperbaiki terlebih dahulu. Saya mau pindah dulu sebentar ke Pak Nazar. Pak Nazar, ini kalau kemudian ada, tidak hanya di Bali tapi juga di wilayah-wilayah lain ada yang secara offline, ada yang secara online, dijual di marketplace begitu, kemudian menggunakan kop rumah sakit ternama. Sebenarnya kalau dari IDI sendiri, bagaimana memastikan bahwa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter-dokter ini memang sesuai peruntukannya? Ya, gini. Sebenarnya surat keterangan, saya ingin mengulang ke Pak Kombes itu, yang diduga surat keterangan palsu itu adalah surat keterangan bebas COVID. Ya. Benar? Baik. Nah, saya jelaskan sedikit saja. Ada 5 jenis surat keterangan yang
berhak dikeluarkan oleh dokter sebagai profesi. Satu di antaranya yang berkaitan itu adalah, salah satu di antaranya adalah surat keterangan sehat. Nah, saya mengatakan untuk sementara surat keterangan tidak terinfeksi COVID atau tidak sedang menderita COVID itu kami katakan sebagai, saya ulang, kami katakan sebagai surat keterangan sehat plus gitu. Oke. Plus dengan keterangan tidak terpapar COVID. Nah, sekarang berdasarkan wewenang keprofesiannya, surat keterangan itu harus diberikan oleh seorang dokter yang berkompeten untuk itu. Atau dia dokter, mau dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, yang berkenaan dengan penyakit yang sudah diperiksanya. Sudah diperiksanya juga berdasarkan pemeriksaan tambahan. Nah, salah satu di antaranya pemeriksaan tambahan adalah misalnya asesmen laboratorium, asesmen ronsen radiologi. Nah, dalam hal ini surat keterangan ini adalah berkekuatan mediko-legal, ya kan? Berkekuatan mediko-legal. Nah, untuk COVID ini, surat keterangan ini, makanya saya sebutkan sebagai surat keterangan sehat plus, ya. itu ditambah dengan keterangan laboratorium, asesmen dari laboratorium tentang pemeriksaan, sederhananya tentang pemeriksaan terinfeksi atau tidaknya seseorang. Yaitu dengan, kalau yang disebutkan bebas COVID, ya, bebas COVID atau COVID, harus tentunya surat ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium dilakukan swab, tes dengan PCR yang confirm positif. Itu dia. Apabila itu sudah confirm positif, maka dokter mengeluarkan surat keterangan sehat dan boleh ditambahkannya tidak sedang terinfeksi virus corona. Itu confirm dulu. Negatif berarti ya. Begini, Pak Nazar, jadi kalau kemudian ada misalkan ini informasi saja untuk petugas mungkin yang tidak terlalu paham bagaimana bentuk surat keterangan sehat plus ini, berarti sebagai informasi saja, kalau kemudian diberi surat keterangan sehat oleh seseorang, berarti harus dicek ya. Surat keterangan tidak mungkin hanya satu saja, tapi harus disertai dengan hasil dari lab ya. Betul. Kalau itu bisa bilang pakai surat keterangan sehat plus itu tadi. Jadi dalam ini yang bertanggung jawab adalah dokter yang melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan, laboratory assessment. Kemudian yang bertanggung jawab juga adalah institusi yang mengeluarkan surat itu. Kecuali kalau dia dikeluarkan surat itu berdasarkan praktik pribadi dia. Nah, jelas ya? Pak Nazar begini. Ada di beberapa kasus, salah satunya yang di Jemberana tadi dinyatakan bahwa ini surat palsu karena dapat surat katanya menemukan begitu saja lalu di-scan dan diganti namanya, kemudian diganti alamatnya begitu. Yang pengen saya tanyakan adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa tenaga medis ini tidak sembarangan, misalkan kalau memang betul apa yang dikatakan oleh tersangka, tidak sembarangan meletakkan surat sehat atau surat yang pernah dia tanda tangani sehingga tidak disalahgunakan di kemudian hari. Iya. Surat sehat ini atau surat keterangan dokter ini, bahwa surat sakit, surat sehat, dan 3 jenis surat yang itu diberikan atas permintaan yang bersangkutan, itu dulu. Tidak akan, sangat jarang sekali, tolong dicatat, sangat jarang sekali surat keterangan sehat atau surat keterangan sakit ini ada duplikatnya. Kecuali itu tercatat bukan juga dalam bentuk duplikat, kecuali kalau ada pertanggungjawaban yang lain-lain ya, dan kopinya, tapi biasanya itu tertulis dalam bentuk catatan dalam rekam medik. Jadi kalau bisa satu surat, ya kan, kemudian di scanning orang, lalu namanya dirubah dan seterusnya pemalsuan, ya, itu berarti belum tentu itu adalah satu kelalaian si dokter atau kelalaian institusi fasilitas kesehatan itu atau rumah sakit atau poliklinik itu yang meletakkan ada surat yang sudah berisi dengan nama identitas yang lengkap seseorang dan isi dari substansi dari suratnya itu menerangkan sehat, apalagi bebas COVID.
itu tergeletak sembarangan saja diambil orang. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh seorang dokter apapun dia. Ya. Jadi yang kemungkinan adalah mungkin bisa membantu polisi, ini memang sengaja sudah ada surat itu, entah dengan bagaimana caranya, itulah yang digandakan, dilakukan perubahan identitas, kalau perlu mungkin perubahan yang menandatangan dan sebagainya. Inilah tindakan yang kriminal kalau menurut saya. Di sini letak palsunya. Oke, itu tadi kalau kasus untuk yang di Bali. Tapi kemudian kasus yang ada tadi pagi kami sempat tayangkan secara lebih komprehensif begitu. Ada yang kemudian dijual di marketplace, di online shopping itu menggunakan kop rumah sakit. Nah, apakah sudah ada investigasi dari ID bagaimana asal muasal dijual belikannya surat sehat ini? Adakah kemungkinan kelalaian dari tenaga medis? Baik, saya terangkan begini. Tadi Sophie mengatakan investigasi. Oke, kita pakai istilah investigasi. Jadi kami lebih memilihnya itu melakukan audit. Oke. Yang pertama sudah kami kerjakan adalah tentu kepada institusi yang mengeluarkan. Sedang berjalan itu. Ya, itu sedang berjalan. Tentu saya nggak bisa membeberkan di sini dalam hal itu. Kemudian dari situ juga bersamaan kita juga sedang melacak yang bertanda tangan di situ itu dokter apa bukan? Benar apa tidak? Ada NPA-nya, ada izin prakteknya, ada segala identitas yang berkaitan dengan profesinya. Itu dulu. Itu nanti yang akan, saya yakin kawan-kawan di Bali itu, Pak Kapolres dengan anak buahnya di Reskrim pasti sudah menyelidiki juga hal yang sama dengan cara investigasi atau audit yang sama. Begitu. Jadi memang masih dalam proses audit ya. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Ketut soal bagaimana para tersangka mendapatkan surat keterangan sehat yang awal begitu dari Puskesmas dan dari dokter swasta di Denpasar yang kemudian dipalsukan. Sesaat lagi kami akan segera kembali, saudara, jangan kemana-mana. Tetap bersama Sapa Indonesia Malam.